Tolong dibantu subscribe like kawan-kawan supaya saya semangat bikin konten ini kawan. Terima kasih kawan, semoga sehat selalu kawan. Ayo kita mulai cerita sebelumnya kawan. Judul cerita Legenda Raja Serigala. Bab 740-746. Hahaha. Tanpa menunggu Teguh bicara, Kodir langsung tertawa terbahak-bahak. Tarik mundur pengepungan pasukanmu atau aku bakal menembaknya di depan matamu. Teguh memicingkan mata saat melihat Rina yang berada dalam kamera. Namun, dia menyembunyikan reaksinya dengan baik sehingga Kodir tidak curiga. Kodir, tatapan Teguh dingin, lalu berkata dengan tegas, sebelumnya, aku masih menganggapmu sebagai lawan yang sepadan. Tapi nggak kusangka Marsekal besar kerajaan barat sekarang menggunakan wanita sebagai tameng. Kamu beneran memalukan. Kodir mengerutkan kening, ingin mengancam Teguh lagi. Akan tetapi, sebelum sempat bicara, Teguh langsung menutup telepon. Kodir agak terkejut dengan reaksi Teguh. Baik ajudan, maupun pengawalnya juga kebingungan. Lapor. Sesaat kemudian, seorang pengawal datang dengan tergesa-gesa. Saking takutnya, dia sampai terjembab ke tanah. Marsekal, pasukan serigala makin memperketat pengepungan pasukan kita. Kalau begini, sepertinya mereka tidak berniat menangkap kita hidup-hidup, tapi bersiap memusnahkan kita semua. Kejutan yang mencengangkan. Teguh, berani sekali, beraninya kamu berbuat begini. Kodir geram dibuatnya. Dia menendang bebatuan di tanah dengan keras hingga kakinya membengkak. Pergi, beri ultimatum sama Teguh. Jika dalam 2 hari dia nggak menghentikan pengepungan, aku bakal buat Rina menyesal telah dilahirkan dan bakal kusiarkan langsung ke seluruh dunia. Kodir tidak percaya. Menurutnya, Teguh bukan pria yang tak berperasaan. Rina adalah kartu as dalam tangannya, pertarungan mereka hanya tentang siapa yang tidak bisa menahan tekanan dan menyerah terlebih dahulu. Markas pasukan serigala. Teguh duduk di kursi utama, wajahnya terlihat sangat muram. Di hadapannya, seorang tentara melaporkan. Yang Mulia Raja Serigala, Kodir baru saja mengeluarkan ultimatum terakhir. Dia bilang jika kita nggak mundur dalam 2 hari, Kodir bakal bikin Rina menyesal telah dilahirkan. Selain itu, peristiwa itu bakal disiarkan ke seluruh dunia. Mendengar kabar ini, Teguh kesal sekaligus gelisah, tetapi tidak ada yang bisa dia perbuat. Dia tidak pernah membayangkan, Rina seharusnya mengendalikan situasi di kota Senggigi. Bagaimana bisa dia memasuki medan perang yang berada jauh di perbatasan barat, bahkan sampai jatuh ke tangan Kodir. Wanita itu benar-benar merepotkan. Dia benar-benar memperburuk situasinya. Awalnya, pertempuran pasukan serigala berjalan lancar. Mereka tidak hanya berhasil melenyapkan kekuatan utama pasukan gabungan kerajaan barat, tetapi juga menumpas kejahatan di Serenara belakangan ini. Akan tetapi sekarang malah muncul kejutan yang tidak terduga. Karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Raja Serigala. Bayangan menyarankan dengan serius. Bagaimana jika kita langsung kunci posisi Kodir dari satelit, lalu kirim pasukan ke sana? Dia pasti nggak bisa berkutik. Benar, Raja Serigala. Miko menimpali. Kodir sebenarnya takut mati. Waktu negosiasi terakhir, aku tahu sifat aslinya. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Raja Serigala, menurutku rencana ini pasti berhasil. Raja Serigala. Kedelapan panglima besar memberikan berbagai saran yang hampir sama. Teguh mengerutkan kening. Meski Kodir mungkin kelihatan bodoh, tapi sebagai marsekal pasukan gabungan, dia pasti punya beberapa keterampilan. Jika dia merasa terdesak, dalam situasi hidup dan mati, Kodir pasti bakal menghabisi Rina tanpa ragu. Rina, tidak seharusnya Rina berada di sini, tetapi itu sudah tidak penting. Sekarang dia sudah jatuh dalam genggaman Kodir, Rina tidak boleh mati. Lanjut bab 741. Bagaimana Teguh dapat menjelaskan pada kakek Yoga dan Pak Yuda jika Rina mati? Raja Serigala. Panglima pasukan serigala, Wisnu Zain menghampirinya. Saya punya ide bagus, mungkin bisa dicoba dulu. Nikahi wanita dan selenggarakan pesta pernikahan yang meriah dan semarak. Pokoknya, sampai kelihatan layaknya pernikahan sungguhan. Terus, Kapten Kodir bakal kehilangan minat buat manfaatin Rina, jadi kita gunain momen itu buat mengelabui mereka dan kirim pasukan khusus buat menyelamatkan Rina. Rencana Wisnu mirip dengan penyelamatan elang hitam oleh Teguh waktu itu. Setelah dipikir-pikir, Teguh memutuskan rencana itu layak dicoba. Namun, masih ada satu masalah. Di perbatasan barat, siapa wanita yang mau diminta untuk menikahi Teguh dalam waktu singkat? Dia berada di medan perang.
Jangankan wanita, nyamuk betina pun sulit ditemukan di sana. Raja Serigala, biar ku cari wanita secepatnya. Bayangan menawarkan bantuan setelah mendengar rencana Wisnu. 1 jam kemudian Bayangan kembali bersama beberapa wanita. Raja Serigala, cuma mereka yang bisa kutemukan. Silakan pilih yang berkenan di hati. Bayangan mengisyaratkan para wanita di belakangnya maju. Wanita pertama bertubuh pendek dan gemuk. Tinggi badannya 150 cm dan berat 150 kg, dia lebih mirip seperti kubus berbentuk manusia. Wanita kedua berkulit putih, tetapi garis wajahnya tidak simetris dan giginya pun tidak rata. Wanita ketiga, dari kejauhan Teguh sudah mencium bau badannya yang bisa mengusir nyamuk dan setan, membuat Teguh kehabisan kata-kata. Wanita keempat, secara keseluruhan, Teguh baru menatap sebentar, tetapi dia hampir memuntahkan isi perutnya. Sial, kalau begini bukannya mengadakan pesta pernikahan, melainkan pesta kematian. Teguh tidak mengatakan pikirannya secara langsung pada para wanita itu. Dia hanya bisa menatap Bayangan dengan wajah putus asa. Bayangan menaikkan bahu dengan pasrah. Raja Serigala, aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Mereka wanita terbaik di medan perang. Teguh hanya bisa diam. Begitu pula dengan Wisnu. Sementara itu, para panglima pasukan serigala yang lain hanya bisa menahan tawa sambil menggoyangkan bahu, sulit untuk tidak tertawa. Teguh hanya bisa melambaikan tangan dengan lemas dan membiarkan para wanita itu pergi. Lagi pula andai dia memilih untuk menikahi salah satunya, kerajaan barat mungkin malah menertawainya dan tidak akan percaya. Mereka kekurangan pemeran utama wanita dan dengan berat hati harus menunda rencana Wisnu. Raja Serigala, kabar baik. Pada saat bersamaan, seorang pengawal datang dengan kegirangan sambil terengah-engah. Di luar tenda ada wanita muda yang mendengar kabar Anda mencari orang untuk dinikahi dan menyatakan kesediaannya. Wanita muda, kali ini seharusnya bukan berbentuk kubus, kan? Teguh berpikir sambil berdebar-debar. Bayangan, coba kamu lihat dulu sebelum membawanya masuk. Teguh benar-benar ketakutan, cepat. Bayangan pergi keluar. Tak lama kemudian, dia masuk lagi. Raja Serigala. Bayangan mengedipkan sebelah mata pada Teguh. Teguh tidak tahu apa maksud Bayangan, lalu mendengus. Jangan main-main dan bilang aja sejujurnya. Hehehe. Bayangan menyingkir dan memperlihatkan wanita muda di belakangnya. Teguh hanya bisa melongo karena kehabisan perkataan. Bab 742. Wanita muda itu ternyata Sinta. Sinta yang cantik menyunggingkan senyum. Yang mulia Raja Serigala, ku dengar kamu lagi cari wanita buat dinikahi. Kenapa nggak panggil aku? Teguh hampir muntah darah. Dia tidak pernah menyangka Rina dan Sinta, wanita cantik dari kota Senggigi akan datang jauh-jauh ke perbatasan barat. Astaga, tempat ini adalah medan perang, tempat mempertaruhkan hidup dan mati, bukan taman hiburan. Mereka berdua benar-benar nekat. Menyadari Teguh hanya diam, Sinta bertanya dengan gusar, bagaimana? Raja Serigala yang terhormat nggak senang. Suka nggak suka, kamu nggak bisa milih. Karena, mustahil bisa cari yang lebih pantas dariku di sini. Benar, kali ini, Teguh hanya bisa pasrah. Hehe, melihat keputusasaan Teguh, Sinta tertawa bahagia. Dia mendekati Teguh dan berbisik, akhirnya kamu jatuh ke tanganku. Teguh hanya bisa menggeleng. Sementara Bayangan dan para petinggi pasukan serigala lainnya yang tadinya bersikap tenang, kini tidak bisa menahan tawanya. Teguh berdeham pelan. Bayangan, segera urus pestanya. Makin pestanya makin bagus dan pastikan buat menyebar beritanya pada semua orang. Baik. Bayangan segera memberi hormat. 2 hari kemudian, 2 kabar datang dari perbatasan barat. Kabar pertama, Raja Serigala dengan cerdik menggunakan strategi untuk mengepung pasukan elit gabungan di jalur Wandira dan saat ini mereka hampir kalah. Kabar itu disertai berbagai foto di medan perang. Termasuk foto langsung dan gambar satelit. Di antara foto-foto itu, terdapat foto-foto para panglima dari negara-negara di kerajaan barat seperti tokoh penting Marsekal keempat yang ditawan oleh pasuk serigala dan dikurung di tahanan pasukan serigala, seluruh rakyat Serenara merayakan dengan gembira. Hebat, aku percaya Raja Serigala pasti baik-baik aja. Jangan remehkan Raja Serigala di medan perang. Dia terlahir untuk berperang dan bakal pimpin Serenara menuju kedamaian. Dengan adanya Raja Serigala, kita nggak bakal kalah dalam pertempuran ini. Para penjahat, perampok, dan pemberontak dari kerajaan barat, Raja Serigala bakal pimpin pasukan serigala yang berjumlah 200 juta tentara buat menumpas kalian.
Kusaranin kalian segera menyerah sebelum terlambat. Kerajaan Barat cuma banyak omong tapi pengecut. Sekarang kalian diam, teruslah menggonggong. Aku mau dengar suara kalian negara Raja Wali negara Agni. Tidak dapat dimungkiri. Strategi teguh memang jitu. Kepercayaan rakyat sepenuhnya meningkat. Keputusasaan sirna. Situasinya mulai membaik. Strategi teguh tidak hanya membuat kerajaan Barat malu, tetapi juga membangkitkan semangat rakyat. Mereka bersorak-sorai dengan penuh semangat. Kabar kedua. Pada saat negara dalam keadaan genting, Raja Serigala memutuskan untuk menikah di medan perang demi membawa keberuntungan bagi Serenara. Acara pernikahan akan diadakan di hotel terbesar kota Sedayu, tepatnya di Hotel Telaga Yasa, apalagi. Raja Serigala mengundang seluruh rakyat Serenara untuk menghadiri pernikahannya. Bagi yang tidak bisa datang pun tidak masalah karena banyak wartawan dalam dan luar negeri yang akan menyiarkan langsung acara pernikahan Raja Serigala. Selain itu, pada hari kedua, Raja Serigala menyuruh untuk melancarkan serangan balik terhadap tentara Sekutu Barat. Dia bertekad mengusir para penjara dari Serenara dan membuat mereka membayar dengan mahal. Mengusir tentara Taratar adalah tugas mereka. Bela tanah air sampai titik darah penghabisan. Kabar kedua bahkan lebih menggemparkan dari kabar pertama. Raja Serigala adalah master. Banyak putri dari negara-negara besar yang menyatakan cinta, bahkan ada yang siap menjadi selirnya. Beberapa ratu secara terbuka berjanji akan memberi tahta kerajaan jika Raja Serigala bersedia menikah dengan mereka. Sampai-sampai, demi memikat hati Raja Serigala, mereka telah mencoba berbagai gaya seperti gaya wanita polos, dewasa, anggun, imut. Asalkan Raja Serigala suka, mereka bisa meniru semuanya. Sayangnya, Raja Serigala tidak memedulikan para wanita itu, selalu memperlakukannya dengan sebelah mata. Namun, kini Raja Serigala secara malam itu entah berapa banyak wanita yang menangis patah hati. Entah berapa banyak wanita yang merasa putus cinta. Tidak hanya di Serenara, tangisan para wanita terdengar di penjuru dunia. Meskipun sedang perang besar, Serenara dan negara lain lebih memperhatikan pernikahan Raja Serigala. Lanjut bab 743. Menurut Raja Serigala, mereka akan melancarkan serangan balik keesokan harinya. Serenara adalah negara timur yang telah berjaya selama ribuan tahun. Banyak negara lain yang ingin meniru kejayaan Serenara. Namun, sayangnya negara-negara itu belum mampu meraih kejayaan yang sama. Meskipun pernah terjadi sejarah yang sangat memalukan dalam beberapa abad terakhir. Serenara yang sekarang bukan negara lemah seperti dahulu. Jika kerajaan Barat berani mengusik Serenara, dapat dikatakan sebagai provokasi, kebetulan. Serangan balik yang dibicarakan Raja Serigala pasti akan menjadi pertempuran yang mengguncang bumi dan cukup memengaruhi situasi regional, bahkan situasi dunia. Berbagai komentar mengalir dalam media sosial. Pertama, aku ucapkan selamat atas pernikahan Raja Serigala. Terus, habisi semua tikus-tikus busuk dari Barat, biar mereka tahu siapa penguasa sejati. Raja Serigala mau menikah, tapi aku sedih pengantinnya bukan aku. Kakak kolom komentar atas, aku sudah lihat profilmu. Jangan harap bisa jadi istri Raja Serigala dengan penampilan seperti itu, ya. Abang di komentar atas, aku sudah lihat profilmu. Kayaknya kamu dan kakak perempuan itu serasi banget, deh. Aku bisa antar kalian ke kantor catatan sipil, kalian bisa kenalan dulu. Akhirnya serangan balik. Raja Serigala memang hebat, hidup Serenara. Berbagai komentar sip berganti dalam media sosial. Ada yang bahagia dengan pernikahan Raja Serigala, ada yang sedih karena gagal menikahi Raja Serigala dan ada yang mengikuti alur saja. Namun, lebih dari itu adalah kecemasan mengenai kelanjutan perang. Serenara, kebanggaan terhadap tanah air tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bangga lahir di Serenara, bangga mati di Serenara, bangga bisa membangun Serenara. Di suatu jurang pegunungan, sial, keparat, Panglima Kodir menatap layar besar sambil menendang beberapa pasang sepatu, dia sungguh tidak menyangka. Raja Serigala tidak segan menumpas semua pasukan elitnya. Raja Serigala juga mendadak mengadakan acara pernikahan besar-besaran sehingga Rina yang ditawannya menjadi tidak berguna. Keparat, Raja Serigala terkutuk, nggak berperasaan. Kalau begini, aku bakal habisi istrimu. Panglima Kodir berusaha meredakan kemarahannya sampai terengah-engah, lalu mengeluarkan pistol, sebelum pergi ke tenda darurat kecil. Tenda darurat kecil itu menghadap ke sebuah pohon besar. Rina diikat di sana dan terlihat sangat lemas, meskipun Panglima Kodir tidak menyiksanya,
Rina sudah tidak makan dan Mirianti selama 2 hari. Wajar jika Rina terlihat sangar pucat. Panglima Kodir mengangkat pistol dan berstaf menembak Rina. Marsekal Kodir, perwira Kodir menghampirinya dengan wajah yang sangat muram. Haruskah kita rekam, lalu kirim buat Raja Serigala? Biarkan dia merasa nggak berdaya melihat istrinya dibunuh begitu saja. Tentu saja harus direkam. Panglima Kodir menambahkan dengan nada dingin. Nggak cuma direkam, hubungin semua satelit komunikasi dan siarin adegan ini secara langsung. Jika aku harus mati pun, nggak ku biarin Raja Serigala hidup nyaman gitu aja. Mereka sengaja bicara dalam bahasa Serenara agar Rina mendengarnya dan merasa ketakutan. Dengan begitu, mereka punya kesempatan terakhir. Selama Rina bersedia memohon pada Raja Serigala, pasukan Panglima Kodir masih punya kesempatan bertahan hidup. Sayangnya, setelah mendengar percakapan, Rina merasa menyesal dan putus asa, tetapi tidak berpikiran untuk memohon pada Raja Serigala. Dia sadar kedatangannya telah menyebabkan masalah besar bagi Teguh. Dengan mempertimbangkan situasinya, Teguh tidak mungkin menyerah pada Panglima Kodir hanya karena wanita. Apalagi, menyerah pada saat Serenara sedang dalam posisi yang menguntungkan. Akal sehat Rina yang tersisa juga memberitahunya untuk menerima nasib dan mati di sini. Kematiannya akan lebih baik daripada menjadi beban bagi Serenara dan Raja Serigala. Meski sebenarnya, Rina masih ingin hidup. Di sisi lain, ada satu hal yang tidak pernah terpikirkan oleh Rina, yaitu Teguh ternyata akan menikah dengan Sinta pada saat genting seperti ini. Menikah, Raja Serigala. Sinta, Rina tersenyum getir. Dia tertawa tanpa daya dengan wajah yang sangat pucat. Panglima Kodir mengira Rina ingin menyampaikan sesuatu. Rina, kamu masih punya kesempatan terakhir. Selama kamu mau kerja sama dengan kami dan minta Raja Serigala buat negosiasi, aku bisa lepasin kamu sebentar. Kalau enggak, air muka Panglima Kodir berubah garang, dia menggerakkan jari telunjuknya ke arah pelatuk. Lanjut bab 744. Haha, Rina mendongak untuk menatap Panglima Kodir sebentar, sebelum perlahan menutup mata. Rina sudah menetapkan pilihannya, Xiayan. Panglima Kodir kehilangan kesabaran dan menarik pelatuk pistolnya. Wush, shush. Pada saat yang sama, terdengar suara pecah, diikuti peluru yang melesat dengan cepat. Dalam sekejap mata, tangan Panglima Kodir telah tertembus peluru dan pistolnya jatuh ke tanah. Krek. Pada saat Panglima Kodir masih melongo, seseorang muncul di hadapannya dan langsung memelintir lengannya yang lain. Orang itu Teguh Laksmana. Ini belum selesai. Teguh dengan cepat melumpuhkan para pengawal Panglima Kodir dan membuat mereka cacat. Teguh. Rina membuka mata saat mendengar suara dan melihat Teguh menghampirinya. Rina hanya bisa menangis bahagia, saat ini hanya Teguh penyelamat yang bisa membebaskan Rina dari jurang kegelapan. Makasih, aku. Ucapan Rina kacau, tidak tahu harus bilang apa. Sudahlah, nggak apa-apa. Teguh hanya menjawab singkat, lalu melepaskan ikatan talinya. Wanita itu memang ceroboh, terjebak begitu saja dalam perangkap Panglima Kodir, dan menyebabkan berbagai masalah bagi Teguh. Namun, Rina telah menempuh jalan yang panjang untuk kemari dan sangat menderita. Teguh terlihat marah dan sedih, sampai tidak bisa bicara lagi. Setelah talinya terlepas, Rina langsung memeluk Teguh erat. Rina akhirnya pingsan setelah melewati hari-hari yang melelahkan. Apalagi, dia tidak makan dan minum. Teguh hanya diam. Dia hanya bisa memeluk Rina dan membawanya pergi. Bip, Panglima Kodir di belakangnya tiba-tiba bangkit dengan susah payah, lalu segera merogoh saku bajunya dengan gemetaran untuk menemukan peluit dan meniupnya. Tep, tep, tep. Begitu meniup peluit, sejumlah tentara muncul dari segala penjuru. Para tentara membuka rompi yang penuh dengan bahan peledak. Mereka berniat meledakkan diri. Raja Serigala, akhirnya kamu datang juga. Panglima Kodir tersenyum puas, bagaimanapun juga, aku tahu, kamu pasti nggak bakal berpaling dari wanita itu. Dia memang sangat cantik. Hahaha. Panglima Kodir tersenyum dengan bangga. Air wajahnya semakin terlihat sangat garang. Aku sudah bertaruh dan aku menang. Kalau kamu berani kabur dari sini, kita bakal mati bersama. Ekspresi Teguh berubah muram. Jarak antara mereka terlalu dekat, para tentara Kodir masing-masing membawa lebih dari 10 kg bahan peledak berkekuatan tinggi. Begitu bom-bom itu meledak, Teguh tidak akan selamat. Panglima Kodir menyeringai kembali berkata, Raja Serigala, kamu sudah pikir masak-masak. Jujur aja, apalagi yang bisa kamu perbuat? Teguh mengamati sekeliling, berusaha untuk tetap tenang,
lalu menatap Panglima Kodir dengan wajah dingin. Mudah, kok. Panglima Kodir tertawa terbahak-bahak, kamu harus ikut bersamaku kembali ke pasukan gabungan. Teguh menatap Panglima Kodir sambil menjawab dengan tegas. Biarin Rina pergi dan aku bakal ikut denganmu. Bagi Raja Serigala, bagaimanapun juga, kesepakatan ini jauh lebih berharga dari wanita, kan? Jika hanya sendirian, Teguh punya 100 cara untuk selamat. Namun, Panglima Kodir telah belajar dari pertempuran sebelumnya di Gunung Unta. Raja Serigala, jangan main-main denganku. Panglima Kodir tertawa. Aku bakal biarin wanita ini pergi karena dia berasal dari Serenara. Wanita Serenara dingin dan membosankan banget, nggak ada daya tariknya sama sekali dan aku juga nggak tertarik padanya. Tapi kamu, sebagai Raja Serigala, kekuatanmu nggak tertandingi dan nggak terduga. Pasukan kecilku nggak bisa menahanmu. Sebelumnya, Panglima Kodir yakin telah mematahkan kaki dan tangan. Tangan Teguh untuk jaga-jaga. Namun, ternyata, Teguh seperti binatang buas, dia bangkit hidup-hidup, bahkan menyerang balik dan menjadikannya tawanan. Bab 745. Panglima Kodir tidak mau mengalaminya lagi. Teguh memicingkan mata. Sepertinya, Panglima Kodir menjadi lebih pintar. Saat Teguh sedang memikirkan strategi, Panglima Kodir tiba-tiba mengeluarkan botol kecil dan melemparnya ke arah Teguh. Botol ini berisi ramuan mikro 3 yang sangat mematikan. 1 mg dosisnya bisa membunuh seekor sapi dalam waktu 3 detik, aku bakal lepasin wanita itu kalau kamu meminumnya. Panglima Kodir menatap Teguh dengan tajam. Ramuan mikro 3 adalah ramuan khusus yang diracik untuk melawan orang hebat seperti Raja Serigala. Selama Teguh berani meminumnya, kemenangan akan menjadi milik Panglima Kodir. Ramuan mikro 3. Teguh memutar-mutar botol di tangannya, lalu menatap Panglima Kodir dan berkata dengan suara rendah, baiklah, kuharap kamu menepati janjimu. Setelah mengatakannya, Teguh membuka tutup botol dengan ibu jari dan meneguk isinya dengan cepat. Bagus. Senyum tersungging pada wajah Panglima Kodir, kemudian dia menyuruh pengawalnya. Ikat Raja Serigala dengan erat, pastiin jangan sampai lolos. Penangkapannya bakal jadi pencapaian besar bagi kita. Beberapa pengawal mendekati Teguh, para pengawal sisanya mulai melepaskan bahan peledak yang mereka kenakan. Lagi pula, mengenakan benda itu pada tubuh mereka berbahaya. Krak, saat seorang pengawal mendekati Teguh, dia langsung mematahkan leher pengawal itu. Sesaat kemudian, Teguh melempar serentetan jarum perak, melumpuhkan beberapa pengawal di sekitar, kemudian kabur sambil menggendong Rina. Brengsek, kejar mereka. Teguh sudah minum ramuan mikro 3, dia nggak mungkin bisa lari jauh. Buruan kejar, seru Panglima Kodir dengan berapi-api. Dengan begitu, Teguh dan Rina berusaha melarikan diri sekuat tenaga. Di belakangnya, Panglima Kodir bersama para pengawal mengejar dengan gigih. Brak, tak lama kemudian, Teguh mendadak terhuyung-huyung dan hampir ambruk ke tanah. Efek ramuannya mulai terasa, meskipun antibodi dalam tubuhnya sangat kuat. Ramuan mikro 3 sanggup membuatnya berkunang-kunang. Kejar dia, di sana, cepat, cepat, cepat. Panglima Kodir tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengejar Teguh. Teguh memaksakan diri untuk tetap berdiri. Dia kembali menggendong Rina dan berlari. Efek ramuan dan Rina yang digendongnya sangat memengaruhi kecepatannya. Teguh mendapati jarak di antara Panglima Kodir makin dekat. Sampai akhirnya Teguh dan Rina tiba di tepi tebing. Para pengawal Panglima Kodir mulai mengerumuni mereka. Hahaha, wajah Raja Serigala yang bersimbah keringat dan napasnya yang tersengal-sengal menandakan bahwa ramuan itu mulai bekerja. Panglima Kodir tertawa dengan sombong, siapa sangka Raja Serigala Agung dari Serenara bakal secepat ini menemui ajalnya. Hahaha, Teguh tidak bereaksi, dia hanya menatap Panglima Kodir tanpa ekspresi. Pergilah. Panglima Kodir menoleh pada perwiranya dan memerintahkan. Ikat Raja Serigala, aku mau menukarnya dengan hadiah yang luar biasa. Baik, Panglima Kodir. Perwira itu meniru gaya bicara tentara Serenara dengan canggung, lalu mendekati Teguh dengan angkuh. Marsekal berhasil menangkap Raja Serigala. Hari ini akan menjadi hari yang dicatat dalam sejarah. Sebagai perwira dari Marsekal, dia juga akan naik pangkat. Sebelum sempat diikat, ekspresi Teguh terlihat mantap. Kemudian, dia melompat dari tebing sambil menggendong Rina di depan Panglima Kodir dan para pegawainya yang melongo. Sebelum mereka datang, Teguh telah bersiap-siap. Dasar tebing itu adalah kolam yang dalam, jadi melompat dari tebing tidak akan membunuh mereka. Teguh hanya singgah sebentar untuk memulihkan sedikit tenaganya. Sialan.
Begitu Panglima Kodir melihat kesempatan emasnya sirna, dia mengumpat keras-keras. Kalian semua, buruan cari mereka. Hidup matinya Raja Serigala menentukan jalannya perang ini. Entah hidup atau mati, bawa dia padaku. Para pengawal dengan serius menjawab serempak. Baik. Lanjut bab 746. Di bawah tebing, angin yang dingin menerpa saat mereka terjun. Wus, wus, wus. Angin dingin itu bagai pisau tajam yang menyayat wajah. Teguh pernah mengalami pengalaman yang serupa. Hanya saat itu Teguh bisa menggunakan kekuatannya untuk memperlambat laju terjunnya. Kali ini kekuatannya tinggal 1/10 sehingga dia hanya dapat mengandalkan air kolam untuk menghindari kematian, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Dalam waktu singkat, Teguh memeluk erat Rina, begitu membuka mulut, air kolam langsung memenuhi mulutnya. Rina yang sebelumnya lemas, seketika menjadi terjaga. Setelah mengamati situasi, Teguh dan Rina berenang sekuat tenaga ke tepi kolam. Kayaknya ada gua di sana. Rina menunjuk ke tempat gelap di tepi kolam. Mereka terus berenang tanpa henti. Panglima Kodir tidak akan menyerah begitu saja. Dia pasti akan mengutus orang untuk mencari mereka di dasar tebing. Ada baiknya jika mereka segera menemukan tempat untuk sembunyi. Tak lama kemudian, mereka saling membantu menuju pintu gua. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Kehangatan samar-samar terasa dari mulut gua yang ternyata merupakan gua alami. Begitu duduk di batu besar, Teguh tidak tahan lagi. Dia memuntahkan darah, menodai tanah dengan warna merah yang mengerikan. Lalu, tubuhnya ambruk ke tanah. Teguh. Rina buru-buru menghampiri dan menopangnya. Apa yang kamu rasain sekarang? Tanyanya dengan cemas. Tolong, beri aku puntur. Teguh minum ramuan mikro 3, jatuh dari ketinggian ratusan meter, dan punggungnya tanpa perlindungan menghantam permukaan air. Kondisinya sekarang sangat kritis dan suaranya terbata-bata. Baiklah. Rina segera mengeluarkan jarum peraknya. Setelah itu, dia menusukkan jarum akupuntur satu persatu ke tubuh Teguh sesuai arahannya. Teknik akupunkturnya sudah lebih mahir setelah belajar dengan giat dan mendapat banyak saran dari Teguh selama konferensi ilmu medis terakhir. Sekarang adalah saat yang tepat untuk mempraktikkannya. Karena keadaan Teguh sangat lemah, dia tidak banyak bicara. Sementara itu, Rina tenggelam dalam berbagai pikiran sewaktu menusukkan jarum. Dia memikirkan hubungan mereka, lalu, memikirkan kenangan indah. Rina pun teringat konferensi ilmu medis lalu, saat dia menyembuhkan Teguh dengan cara yang sama. Sampai-sampai pada sesi akupuntur terakhir, jarum perak yang menusuk titik akupuntur Teguh hampir sama. Begitu juga dengan sensasi otot pada tubuh Teguh. Tanpa sadar, air mata Rina mengalir. Jika bukan karena Teguh, Rina sudah dihabisi oleh Panglima Kodir. Teguh Laksmana selalu meraih kemenangan. Perang kali ini pasti juga akan berakhir dengan kemenangan bagi Serenara. Perang tidak hanya menemui jalan buntu karena Rina ditawan, Raja Serigala, pilar utama Serenara juga terluka parah akibat Panglima Kodir. Bukan salah bulan, setelah memikirkannya, Rina merasa sangat bersalah. Setengah jam berlalu, keadaan Teguh tampak jauh lebih baik. Bibirnya yang sebelumnya pucat pasi kini mulai berwarna dan matanya yang redup kembali bersinar seterang bintang. Sangat jelas. Menakjubkan. Rina memapah Teguh ke dinding batu dan menyandarkannya, berusaha membuatnya nyaman sedapat mungkin. Cerita bersambung.